Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan pastinya kita bahagia ya teman-teman. Disclaimer ya teman-teman, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, saya hanya sharing berbagi pengalaman dan mudah-mudahan syukur-syukur nanti menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang menanam cabai ya. Jadi teman-teman, panas bulan ini dan bulan-bulan yang lalu sangat luar biasa ya, sangat panas banget, ekstrim banget pokoknya, dan itu membuat tanaman cabai kita ini terhambat pertumbuhannya karena cuaca, sekaligus ditambahi dengan serangan hama trip dan tungau yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi kita harus ekstra semangat melakukan penyepraian, selalu menggendong tangki ya, karena kita pakainya tangki manual aja, kita hanya petani kecil ya teman-teman. Kita gendong tangki manual hampir itu 3 hari sekali ya, selang 3 hari sekali, interval 3 hari sekali kita melakukan penyepraian insektisida atau akarisida ya teman-teman, untuk mengendalikan hama trip dan tungau ini. Dan teman-teman, saya yakin yang ada di dataran menengah ke bawah yang cuacanya atau kondisinya panas banget merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan teman-teman. Ya, alhamdulillah ya, 3 bulan sudah berlalu, kita bisa melaluinya dengan kerja keras ya. Dan ada beberapa bahan aktif yang saya gunakan teman-teman untuk mengendalikan hama trip dan tungau ini. Salah satunya adalah bamectin, kemudian piridaben, kemudian imidacloprid ya, dan terakhir diaventuron teman-teman. Hanya empat yang saya gunakan untuk mengendalikan hama trip dan tungau ini. Jadi selang interval 3 hari sekali teman-teman, saya menyepray tanaman ini, menggendong tangki ya teman-teman, menggendong tangki kurang lebih ada 4 sampai 5 tangki ya per 3 hari, itu per 3 hari itu belum lagi kita kerja untuk melakukan penyiraman ya teman-teman. Sangat luar biasa, sangat ekstra ya, bisa dibilang capek ya teman-teman, capek, tapi kita harus selalu menerima, selalu bersyukur, selalu bahagia ya, karena hidup adalah sebuah perayaan ya teman-teman. Jadi yang kita rayakan itu jangan cuma senengnya aja, jangan cuma bahagianya aja, tapi susah harus juga ikut kita rayakan ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, jadi 4 bahan aktif tadi ya teman-teman, bahan aktif abamectin dan yang lain-lain tadi saya rolling ya setiap 3 hari sekali ya teman-teman. Ditambah lagi dengan nutrisi. Jadi saya tambahin nutrisi, ada nutrisi daun, kemudian suplemen tanaman juga ya. Teman-teman bisa menggunakan asam amino teman-teman, jadi itu lebih bagus ya, lebih cepat menggunakan asam amino untuk segera memulihkan tanaman dari stres cuaca maupun stres akibat dari hama atau serangan hama ya teman-teman. Nah, uh, jadi di umur 3 bulan lebih ini ya teman-teman, baru panen 2 kali ya teman-teman. Yang pertama kemarin saya upload ya, saya record videonya bersama istri saya mendapat 2,7 on ya teman-teman, 2 kilo 7 on yang pertama. Yang kedua kemarin dapat 8 kilo ya, dengan populasi 4.800-an tanaman ini. Nah, kenapa cuma sekian ya teman-teman hasilnya? Jadi ya wajar ya teman-teman, tanaman saya ini terserang penyakit, kemudian ditambah lagi cuaca ekstrim seperti ini. Dan pada buah pertama ya di cabang J ada serangan lalat ya, jadi banyak buah di cabang Y itu yang gugur ya, di situ yang berlubang akibat lalat. Tapi alhamdulillah ya, untuk lalatnya sekarang udah terkendali. Saya menggunakan hama untuk bukan lalat, ulat teman-teman. Jadi saya terserang ulat ya, banyak yang gugur kena itu ulat ya, ulat yang kecil-kecil itu. Untuk mengendalikannya saya menggunakan merek dagang Prevaton teman-teman. Prevaton itu sangat bagus pokoknya. 2 kali penyepraian ulat ludes ya. Ini bukan endorse ya teman-teman, ini fakta ya, ini real di lapangan. Dan keadaan cabai saya di umur 3 bulan ini belum serimbun tanaman cabai saya yang dulu ya teman-teman. Tapi itu tidak apa-apa, itu tidak apa-apa ya teman-teman, karena baru 3 bulan. Jadi saya yakin ya, kedepannya nanti tanaman pasti akan rimbun ya, akan rimbun ketika hama tungau dan trip ini akan hilang atau terkendali ya teman-teman. Jadi kita optimis aja, dan itu pasti terjadi karena
tanaman cabai kan umurnya panjang ya teman-teman, itu bisa sampai setahun lebih ya. Dan teman-teman tetap semangat ya, jangan putus asa, karena bumi masih berputar ya teman-teman, bumi masih berputar, semua ada masanya. Jadi untuk petani, teman-teman petani cabai yang lain ya, khususnya ini untuk yang pemula ya teman-teman, untuk yang pemula tetap semangat ya. Karena ya menanam cabai itu seperti merawat bayi, kita harus selalu memantau, selalu memeriksa, dan ya pokoknya semangat lah teman-teman, semangat. Dan saya dengar ya hari ini sepertinya harga cabai sedang merosot lagi ya teman-teman. Tapi gak apa-apa, santai aja, kita santai aja teman-teman. Yang penting tanaman kita bagus, maksimal, kita kerja maksimal, kita kerja keras, dan untuk hasil ya kita tidak bisa menentukan, yang menentukan hanya yang di atas ya teman-teman. Kita hanya sebagai aktor ya di sini, kita sebagai aktor menjadi petani, menanam, merawat, membesarkan, dan menyayangi, karena tanaman juga makhluk ya, tanaman itu adalah makhluk yang juga mempunyai hati nurani bagi saya teman-teman ya, karena tanaman itu adalah makhluk hidup. Dan untuk pengendalian lalat buah ya teman-teman, saya menggunakan Maestro, merek dagangnya. Ini juga 2 kali saya spray Maestro ini, alhamdulillah lalat buah aman ya teman-teman, terkendali. Dan di umur 3 bulan ini udah tidak ada buah yang berbintik bekas sengatan lalat buah, jadi semuanya mulus, Sebetulnya Maestro ini untuk hama ulat teman-teman, sebetulnya untuk hama ulat, tapi bisa kita gunakan untuk membasmi lalat buah, dan itu sampai telurnya teman-teman. Jadi Maestro ini lumayan hebat lah, lumayan hebat. Dan lagi teman-teman, untuk pemberian nutrisi bawahnya ya, saya memberikan organik ya, yaitu dengan memberikan air beras yang saya fermentasi dengan menggunakan susu Yakult ya teman-teman. Karena susu Yakult itu bagus sekali ya, di situ ada bakteri Lactobacillus yang sangat bagus sekali untuk mengurai tanah dan menyuburkan tanah ya, dan sangat bagus sekali untuk tanaman. Yang saya fermentasi selama 7 hari, kemudian saya berikan di lubang tanam ini teman-teman. Kenapa saya nggak memakai kimia? Nah, jadi alasannya musim ini panas banget teman-teman, tanah ini panas banget, bahkan di dalam mulut saya teman-teman, saya masukkan tangan saya di bawah mulut saya, itu panas banget teman-teman. Jadi untuk musim panas seperti ini lebih baik ya, rekomendasi untuk teman-teman itu menyeimbangkan antara kimia dan organik, karena yang lebih besar diserap oleh tanaman itu adalah yang organik teman-teman, percayalah, karena saya udah membuktikannya. Dan lagi teman-teman, untuk melakukan penyepraian nutrisi maupun insektisida maupun fungisida di musim ini, di musim panas banget ini, di bulan ini khususnya, teman-teman lakukan ketika matahari belum terlalu panas. Kalau pagi, ukurannya jam setengah 6 sampai jam 7. Kemudian di sore hari teman-teman lakukan jam 4 ke bawah teman-teman, atau ya setengah 5 ke bawah lah, karena beneran cuaca ini panas banget teman-teman. Teman-teman kalau nggak percaya silakan buktikan nyeprenya itu kalau pagi itu sampai jam 9. Saya yakin pasti berefek kepada tanaman teman-teman. Udah ada sebagian tanaman saya teman-teman yang saya spray sampai jam 9 lebih dikit, itu ada yang gosong daunnya. Padahal tempat saya ini dataran menengah loh teman-teman, ini dataran 500 mdpl. Dan untuk sore ya teman-teman, ada yang saya mulai dari jam 3 teman-teman. Ya, di penyepraian awal, di awal penyepraian di jam 3 itu ada yang gosong teman-teman. Serius, ini serius teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik kalau sore itu jam 4 ke bawah lah pokoknya. Kalau cuaca udah adem, tarik matahari udah sedikit tidak panas ya teman-teman. Karena benar sekali ya kata BMKG, ini panasnya ekstrim banget, dan kita sebagai petani harus berusaha membaca alam, membaca situasi untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Dan ya
syukur-syukur untuk kebaikan orang banyak, untuk orang lain, karena tanaman kita di musim ini butuh perhatian yang sangat ekstra spesial teman-teman, spesial khusus banget. Kita harus memberi perhatian yang ekstra pada tanaman kita. Beda lagi dengan tanaman yang ada di dataran tinggi ya teman-teman, yang tanahnya mungkin berpasir, lembab. Itu beda lagi penanganannya dengan tanaman di dataran menengah ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah tanaman saya yang tanahnya itu tanah liat teman-teman. Jadi kalau siang seperti ini, wah, itu kalau nggak pakai sendal ya, kita berjalan di parit itu panas banget, beneran panas banget. Apalagi tanaman kita ya, mulai dari pagi sampai sore terkena sinar matahari, dan uap mulsa yang ada di bawah itu panas banget. Jadi itu membuat tanaman itu agak sedikit tersiksa ya teman-teman. Jadi untuk pemberian nutrisi dan insektisida, saya anjurkan, rekomendasi itu kalau pagi ya pagi banget, kalau sore sore banget. Kalau siang nanti kasihan tanaman kita, saya yakin bakal tersiksa. Nah, jadi itu dulu ya teman-teman yang saya berikan, saya sharingkan kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya ulangin ya, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Syukur-syukur menjadi motivasi pada teman-temanku semua, karena saya hanyalah saya, dan mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik. Kita sebagai petani Indonesia akan semakin lebih maju ya, tidak stagnan, tidak begini-begini aja. Jadi kita harus mengikuti ya teman-teman, mengikuti apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat itu apa gitu. Jadi tidak seperti fenomena kemarin ya teman-teman. Kemarin itu ya harga tomat sedang tinggi ya teman-teman, sedang tinggi-tingginya. Kemudian banyak sekali petani yang menanam, tomat, dan karena ya saking banyaknya barang ya, itu hukum alam, karena barang banyak itu pasti harga akan turun. Nah, benar terjadi teman-teman. Kemarin ya petani tomat banyak yang mengalami kerugian ya akibat harga yang anjlok, yang tidak sepantasnya, yang mengenaskan ya, karena itu di bawah 2000 ya teman-teman. Dan kita bersyukur ya, kita menanam cabai, karena ya kita harus mempunyai gambaran ya, kita harus bisa membaca situasi dan kondisi untuk kedepannya teman-teman. Nah, sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa semangat, jangan menyerah, dan jangan berharap hasil ya, karena hasil adalah sebuah bonus dari kerja keras kita teman-teman. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.